sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Kekuatan naga dunia yang terkandung di dunia besar melonjak menuju Xiaoyan dengan gila-gilaan. Saat ini, tubuh fisik Xiaoyan sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam. Kamu masih ingin menerobos sekarang? Pria jalak itu ragu. Xiaoyan melihat tanda bintang di antara alisnya, tampaknya sedikit terkejut. Xiaoyan memancarkan kekuatan ki dan darah yang sangat agung. 9 segel bintang yang bersinar meledak dengan cahaya kemasan terang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa asli alam leluhur membutuhkan kekuatan inti setidaknya 100 bintang. Ini pertama kalinya saya melihat kekuatan bintang datang kepada saya atas inisiatifnya sendiri. 9 bintang, mungkinkah mereka ingin menerobos dewa asli alam leluhur? Melihat Xiaoyan yang tidak bisa bergerak dan nafasnya membubung tinggi, tampaknya pria jalak itu hanya perlu satu pandangan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Xiaoyan saat ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Namun demikian, pria itu masih terlihat percaya diri. Tampaknya di matanya, dewa asli alam leluhur juga tidak terlalu baik. Tapi sebelum Xiaoyan menerobos, masih ada rasa penasaran di hatinya. Jari pria itu terangkat, beberapa berkas cahaya terbang menuju Xiaoyan. Itu menembus tubuhnya dalam sekejap, daging dan darahnya meledak. Darah berceceran di mana-mana, mengubah warna putih menjadi merah. Siapa kamu dan kenapa kamu melakukan ini? Xiaoyan mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, seperti guntur yang menggelinding menyapu. Luka di tubuhnya saat ini tidak hanya membuat Xiaoyan bergeming, sebaliknya justru membuatnya semakin gila. Kekuatan mengalir ke tubuh Xiaoyan saat ini membentuk kekuatan darah yang tak ada habisnya. Dia pulih dengan cepat dari cedera seriusnya. Xiaoyan meraung kesakitan dan marah, menyeret paksa lengan dan pahanya yang patah. Seiring berjalannya waktu, aura Xiaoyan meningkat pesat. Telapak tangan hitam itu memegang erat Xiaoyan, ia juga dibebaskan sedikit demi sedikit. Lengan kiri Xiaoyan tiba-tiba terlepas. Tulang-tulang yang patah sepertinya dapat disatukan kembali dalam sekejap. Bahkan jika kamu merentangkan tangan kirimu, merobek tangan hitam di sekitarnya untuk menerobos alam leluhur dewa asli, Anda perlu memahami dengan jelas kekuatan yang tersembunyi di dalam darah Anda. Temukan kekuatan itu, ini akan membawa percikan api yang akan memicu kebakaran padang rumput. Ini benar-benar akan membuat Anda bersemangat. Tepat ketika Xiaoyan merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan manik yang luar biasa, suara Jin Huanshan terdengar di telinganya. Untuk Xiaoyan sekarang, kata-kata ini tidak diragukan lagi. Ini adalah suara yang menerangi kapal-kapal yang hilang di laut. Biarkan Xiaoyan mengerti apa yang perlu dia lakukan sekarang, cara menerobos alam leluhur dewa asli. Kekuatan yang terkandung dalam darah, kekuatan milikku, alasan mengapa dewa asli bisa begitu kuat. Selain bodinya yang bertenaga, ini pasti ada sesuatu yang lebih unik darinya. Kekuatan yang terkandung, meskipun dewa fantasi emas membimbing Xiaoyan, tapi kedengarannya seperti mustahil. Namun dalam situasi saat ini, Xiaoyan tidak bisa tenang dan memahaminya. Bahkan jika Anda mengetahui rahasia perkataan Jin Huanshan, tapi ia tidak akan bisa merasakannya untuk sementara waktu. Tapi bagaimanapun juga, tubuh asli Xiaoyan diambil olehnya. Biarkan dia mengerti sekarang. Betapa sulitnya, saya bahkan tidak tahu. Tubuh dewa asli yang kuambil, kekuatan apa yang dulu ada. Pada saat itu, Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Jahat maju pada saat yang sama untuk membantu saya merebut tubuh itu. Tentu saja, saya terlalu lemah saat itu. Jika bukan, karena Tuhan Jahat dan tuannya yang mengambil tindakan dengan kekuatanku saat itu, tidak mungkin untuk menahan kekuatan fisik yang begitu kuat. Tapi intuisiku memberitahuku, tubuh dewa asli yang mampu menarik perhatian dua orang ini tidak sesederhana itu. Setiap dewa asli alam leluhur perlu membangkitkan kekuatannya sendiri. Kalau begitu aku harus tahu sekarang, apa sebenarnya tiruan dari dewa asli ini. Betapa kuatnya keberadaannya dulu, sehingga ditekan dan disegel. Tentang pertanyaan Xiaoyan, berikut dua orang yang mungkin bisa memberikan jawabannya. Yang satu adalah mata anjing, yang lainnya adalah musim dingin yang abadi. Namun kecil kemungkinan keduanya akan maju untuk bertanya dan mendapatkan jawaban. Satu-satunya yang bisa memberinya jawaban akurat sekarang. Saya khawatir hanya ada jejak dewa fantasi emas yang tersembunyi di tubuh Xiaoyan. Dewa fantasi emas
rasakan lagi dengan hati-hati. Tubuh asliku, Anda pernah menjadi orang terkuat di klan dewa asli Anda. Apakah kamu tidak mengenalinya? Xiaoyan berkata dengan serius. Tentu saja, dia tidak yakin. Apakah klan dewa asli pernah sekuat dewa asli di alam leluhur? Adapun, mengapa Anda mengatakan demikian? Itu adalah intuisi dari Xiaoyan. Namun kebanyakan dari mereka hanya ingin mencari harapan pada Jin Huanshan. Tentu saja Jin Huanshan tidak akan meragukan Xiaoyan. Bagaimanapun, dia selalu mengira Xiaoyan adalah tuan yang jahat. Bagaimana mungkin mengambil tubuh dewa asli biasa sebagai tiruan? Darah ini tidak memiliki kekuatan khusus. Paling-paling, itu hanya garis keturunan inti dari klan Genshin. Sepertinya kekuatan Qi dan darah belum terbangun saat ini. Pikirkan lagi. Apakah ada leluhur yang hilang di klan Genshin? Atau orang kuat dengan tingkat kejeniusan, Xiaoyan tidak menyerah. Terus bantu Jin Huanshan membuat kenangan. Nenek moyang dan jenius yang hilang, sepertinya memang ada beberapa dari mereka, namun semuanya dipastikan meninggal dunia. Ceritakan padaku tentang salah satu yang paling membuatmu terkesan. Xiaoyan bertanya, yang terdalam, aku ingat salah satunya. Itu adalah hal yang paling disesalkan bagi keluarga kami. Dia adalah putra generasi ke-13 Raja Dewa asli klan kami. Setelah anak-anak suku kami lahir, ia juga akan melahirkan dirinya sendiri selama ribuan tahun. Selama periode ini, ia akan berubah menjadi meteorit, akan hanyut ke dalam ketiadaan. Ini akan menarik dunia yang hancur dan ruang hampa untuk dipegang teguh, dan banyak meteorit yang lewat akan terkena dampaknya. Saat terakumulasi dan tumbuh semakin besar, ia akan berubah menjadi bintang. Umumnya, ia akan lahir setelah 3.000 tahun. Dewa asli yang baru lahir hanya perlu memiliki garis keturunan inti, bisa langsung menjangkau dewa asli bintang 1 hingga bintang 2. Saya ingat putar, yang lahir dari generasi ke-13 Raja Dewa asli. Hamil selama hampir 10.000 tahun, tetapi setelah kelahiran putra ini, saya pikir itu akan bertahan selama ribuan tahun. Dia jenius ketika dia lahir, dan dia akan menjadi bintang yang mempesona. Tanpa diduga, itu bahkan bukan satu bintang. Kamu harus tahu, klan Genshin selalu sangat realistis. Putra ini ditinggalkan oleh klan dewa asli. Nenek moyang generasi ke-13, karena kekuatannya yang rendah, tubuh fisik bahkan tidak dapat memenuhi standar minimum klan dewa asli. Mereka juga menyerah pada anak ini. Anak ini akhirnya memilih untuk meninggalkan klan dewa asli. Ribuan tahun kemudian, kerusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi di antara klan Genshin. Di hamparan luas, klan Genshin tidak pernah bertemu musuh alami. Dan kali ini adalah balas dendam untuk anak yang ditinggalkan. Tubuh fisik dewa asli di alam leluhur dapat berkembang hingga 10.000 kaki. Ini hanya bisa dicapai oleh kejeniusan klan Genshin. Hampir jarang, tapi kali ini, raksasa yang menjulang tinggilah yang menyebabkan kerusuhan. Sosok yang berada 10.000 kaki di depannya hanya kurang dari 1/5 ukurannya. Itu adalah tubuh dewa asli terbesar yang pernah saya lihat. Terlalu besar saat dia mengulurkan telapak tangannya, semua bintang adalah mainan di telapak tangan dia. Awalnya, hal seperti itu hanya terdengar di klan Genshin. Hanya kali ini, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kami menyebutnya dewa asli super raksasa.